Sekolah SMA Negeri 5 Kota Jambi. Di sini kami akan membahas tentang metode TOPSIS, yaitu Technique for Order of Reference by Similarity to Ideal Solution, yang mana TOPSIS sendiri merupakan metode yang paling cukup populer dan telah dipergunakan secara luas dalam bidang SPK. TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif terbaik harus mempunyai jarak terdekat dari sosial ideal positif dan mempunyai jarak terjauh dari sosial ideal negatif dari sudut pandang geometris menggunakan jarak Euclidean atau jarak antara dua titik untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif. Jadi, semakin banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, maka semakin relatif sulit juga untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Apalagi jika upaya pengambilan keputusan dari suatu permasalahan tertentu selain mempertimbangkan berbagai faktor atau kriteria yang beragam juga melibatkan beberapa orang pengambilan keputusan. Nah, permasalahan yang demikian dikenal dengan permasalahan multi kriteria decision making atau MCDM. Dengan kata lain, MCDM juga dapat disebut sebagai salah satu pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari jumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Metode TOPSIS juga digunakan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan multi kriteria decision making. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan. Kita masuk ke dalam contoh penyelesaian metode TOPSIS. Dalam penyelesaian ini diketahui ketentuan bobot yang ada pada metode TOPSIS, yaitu menggunakan bobot rank dari angka 1 hingga 5, di mana untuk bobot pada kasus ini adalah 5, 3, 4, 2, dan 5. Adapun data kriteria yaitu C1, jumlah penghasilan orang tua dengan jumlah bobot 5 dan dikategorikan sebagai kos dalam kasus ini. Yang kedua ada jumlah tanggungan orang tua, nilai bobotnya 3 dan dikategorikan sebagai benefit. Yang ketiga ada jarak tempat tinggal dengan nilai bobot 4 dan termasuk kriteria kos. Yang keempat adalah nilai rata-rata ujian nasional dengan nilai bobot 2 dengan kategori benefit. Dan yang kelima adalah kesanggupan tinggal asrama dengan nilai bobot 5 kategori benefit. Jadi total dari bobot untuk kriteria pada permasalahan ini adalah 19. Adapun data alternatif, di mana kode A1 untuk nama alternatif dari siswa Mukti dan kode A2 untuk nama alternatif dari Fahri, kode A3 untuk nama alternatif dari Maya. Di sini ada kriteria dan bobot masing-masing kriteria. Bobot benefit itu 1 hingga 5 dengan nilai kepentingan 1 sangat tidak bagus, 2 tidak bagus, 3 cukup, 4 bagus, dan 5 sangat bagus. Adapun bobot untuk kategori kos dengan nilai bobot 1 yaitu nilai kepentingannya sangat bagus. Nilai bobot 2 nilai kepentingannya adalah bagus. Nilai bobot 3 nilai kepentingannya tidak bagus. Dan nilai bobot 5 kepentingannya sangat tidak bagus. Dapat dilihat antara
bobot benefit dan bobot cost ini berbanding terbalik ya untuk nilai kepentingannya. Jadi di mana yang untuk bobot benefit itu semakin tinggi nilai bobotnya itu semakin bagus. Sementara untuk bobot cost, dimana semakin tinggi nilai bobotnya, maka nilai kepentingannya tidak bagus. Selanjutnya kita masuk ke alternatif atau kriteria, dimana nilai alternatif dan kriteria ini didapatkan dari hasil survei atau berupa angket, atau bisa juga dengan wawancara langsung dari alternatif yang ada. Setelah mengetahui nilai kriteria dan dari setiap alternatif yang ada, barulah kita masuk ke dalam normalisasi. Membangun normalisis decision matrix. Elemen RIJ hasil dari normalisasi decision matrix R. Di dalam Excel, kita harus mencari normalisasi dari kriteria setiap alternatif, yaitu kriteria pertama dari alternatif pertama dengan rumus SQRT buka kurung. Kriteria pertama dari alternatif pertama dipangkatkan menjadi 2, kemudian ditambahkan dengan kriteria pertama dari alternatif kedua ditambah dengan kriteria pertama dari alternatif ketiga. Setiap kriteria dari setiap alternatif itu dipangkatkan menjadi 2, kemudian dijumlahkan. Dan seterusnya untuk normalisasi C2, C3, C4, dan C5. Nah, untuk C2 dan seterusnya bisa langsung kita drag seperti ini, khusus untuk normalisasi ya. Lihat, sama. Oke. Nah, selanjutnya adalah matriks keputusan ternormalisasi, di mana rumusnya untuk di Excel adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan kriteria C1 pada alternatif pertama dibagi dengan normalisasi dari kriteria pertama. Setelah didapatkan hasil, kita bisa langsung drag langsung ke kanan untuk kriteria kedua, ketiga, dan keempat, juga kelima. Untuk mendrag ke bawah itu sebelumnya harus kita kunci di bagian normalisasinya dengan menekan tombol F4. Setelah dikunci baru bisa kita drag. Begitupun juga dengan C2, C3, C4, dan C5. Selanjutnya adalah membagi nilai matriks keputusan ternormalisasi dibagi dengan nilai bobot yang telah ditentukan, yaitu sama dengan kriteria nilai ternormalisasi dibagi dengan nilai bobot kriteria pertama. Dapatlah hasilnya ini. Kemudian setelah dapat, kita bisa drag langsung ke sebelah kanan untuk mendapatkan nilai dari kriteria kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya bisa kita drag ke bawah sama seperti cara yang tadi. Menentukan nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal notasikan A+, sedangkan solusi ideal negatif dinotasikan A negatif. Persamaan untuk menentukan solusi ideal. Di dalam Excel, untuk menentukan nilai solusi ideal positif, kita dapat menggunakan rumus min. Rumus min dari ketiga kriteria yang ada di dalam matriks
ternormalisasi terbobot. Dan untuk nilai solusi ideal negatif, kita bisa menggunakan rumus maks dari kriteria yang ada pada normalisasi terbobot. Menghitung separation measure. Separation measure ini merupakan pengukuran jarak dari suatu alternatif ke solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Perhitungan solusi ideal positif dapat dilihat pada persamaan 5. Dengan rumus Excel sama dengan SQRT buka kurung 3 kali nilai sosial ideal positif dari kriteria pertama dikurang dengan nilai matriks keputusan ternormalisasi terbobot kriteria pertama dipangkatkan menjadi 2, kemudian ditambah dengan nilai sosial ideal positif kriteria kedua dikurang dengan nilai matriks keputusan ternormalisasi terbobot kriteria kedua dipangkatkan 2 dan ditambah dengan kriteria ketiga, kriteria keempat, dan kriteria kelima. Untuk nilai D negatif itu sama dengan SQRT buka kurung 3 kali nilai kriteria dari matriks keputusan ternormalisasi terbobot dikurang dengan nilai solusi ideal negatif dari setiap kriteria itu dipangkatkan menjadi 2 kemudian dijumlahkan. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Untuk menentukan ranking tiap-tiap alternatif yang ada, maka perlu dihitung terlebih dahulu nilai preferensi dari tiap alternatif. Perhitungan nilai preferensi dapat dilihat melalui persamaan 7. Dengan rumus Excel sama dengan D negatif dibagi dengan jumlah D negatif ditambah dengan D positif. Setelah didapat nilai CI+, maka alternatif dapat diranking berdasarkan urutan CI+. Dari hasil perankingan ini dapat dilihat alternatif terbaik yaitu alternatif yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal dan berjarak terjauh dari solusi ideal negatif. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.